siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Fokus Ibu Toro, Ibu Lucy, dan saya berarti langsung dan narasumber pada hari ini yaitu dulu Pak Yogi, Mbak Santa, dan nanti akan menyampaikan materi tentang hubungan positif di sekolah. Baiklah, yang pertama-tama dan utama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul kembali setiap hari Sabtu dalam rangka rutin KKG yang kemarin Karangsari juga anak dan materi dari dinas dan sana berita yang ada tempat yang luas, ruang yang luas sehingga kami memilih tempatnya di Karangsari sudah bukan dari kami kemarin di Karangsari yang sekarang sebelum SDPU jadi sementara di sini. Dan selanjutnya, marilah kita lakukan salawat besar kepada beliau kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menanamkan sahabatnya besok di hari akhirat. Kita ini yang saya hormati, yang saya terima kasih atas karunia dan setelah meluangkan waktu untuk melakukan kewajiban yang wajib untuk meluangkan waktu datang di KKP walaupun belum semuanya hadir. Mari yang kita hanya belum hadir kita doakan semoga cepat hadir, yang ada masalah ataupun urusan keluarga dan terselesaikan dengan baik dengan cepat sehingga kali lain bisa mengikut semuanya dalam kegiatan yang lebih efektif, yang lebih banyak lagi sehingga apa yang kita agendakan, apa kita rencanakan bisa berjalan dengan maksimal dan enggak semuanya. Mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian materi atau yang lainnya kurang maksimal karena persiapannya memang kurang. Tapi hari ini harusnya sudah ada sound, tapi belum ada. Kami mohon maaf dan lagi walaupun tanpa sound di sawah masih cukup bisa dengar ya teman-teman. Dan nanti ini materi luar biasa ya, mulai di luar jadwal yang sudah di-share. Kalau jadwal yang di-share kan pematerinya selain dari Pak Korwil, juga Rusi dan Pak Arif. Untuk Pak Arif kemarin sekiranya sudah cukup mengisi materi, maka kami lanjutkan pada materi yang ini adalah Ibu Rusi. Sementara nanti Ibu Rusi ada kegiatan yang berhubungan dengan K3S juga bisa menemani kita sampai selesai. Lalu saja untuk melalui pembukaan, marilah kita baca bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik dan aman dan lancar. Dengan baca bersama kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca bersama sama-sama kita bisa mendoakan selanjutnya. Selanjutnya untuk awal pembukaan atau sambutan dari Ketua Gugus, nanti kami persilakan untuk pengarahannya dan barangkali ada pesan yang akan disampaikan pada materi hari ini. Untuk urusi Bapak saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Nama saya tanpa mic, tapi suara saya terdengar ya. Soalnya biasa buang yang anak. Baik Bapak Ibu, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan karena sampai siang hari ini walaupun temannya masih terbatas ya, baru sedikit, tetapi syukur kita masih diberi kesempatan bisa hadir di sini. Nah, hari ini Bapak Ibu nuwun sewu di depan kita ada Bu Novi dari Kutomo 2 ya, dari Kutomo 2. Beliau hari ini memang saya aturi untuk mengisi di sini. Jadi bukan siapa-siapa yang meminta beliau, tetapi saya sendiri. Mengapa demikian? Yang pertama, beliau ini adalah CGP yang sedang berproses pada angkatan 9. Salah satu tugas beliau adalah mendiseminasikan berbagi praktik baik
tentang yang tertulis di sana, budaya positif. Tetapi di Butomo 2 temannya hanya sedikit. Padahal ada syarat khusus, jumlah pesertanya minimal berapa dan sebagainya. Maka ketika konsultasi kebetulan saya didahului sebagai fasilitator, meskipun bukan fasilitator Kabupaten Pekalongan, saya dapatnya di Jepara. Saya mengurusi 2 kelas di Jepara, itu ada dari TK, SD, SMP, SMK, dan SMA pesertanya. Nah, karena kebetulan tugas fasilitator itu sama, maka ketika beliau saling bercerita, akhirnya saya mengarahkan daripada di Butomo 2 tidak ada teman, lebih baik langsung saja di KKG. Kenapa di KKG? Ada banyak manfaat. Yang pertama, dari sisi Bu Novi sendiri, beliau akan mendapatkan peserta yang lebih banyak, sehingga memenuhi persyaratan seperti dalam rubrik penilaian. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tentunya dengan mendengarkan diseminasi dari Bu Novi, Bapak Ibu juga akan mencicipi bagaimana sih pembelajaran di PGP itu, di program guru penggerak itu. Selama ini kita tahu bahwa untuk masuk guru penggerak itu tidak mudah. Seleksinya luar biasa. Bahkan yang kemarin angkatan 10 itu dari 250.000 pendaftar hanya diterima 50.000 untuk yang tahap 1. Mungkin tahap 2 dibuang lagi sebagian, lalu pembekalan buang lagi dan sebagainya, sehingga CGP yang lolos itu hanya sedikit persen dari apa yang ada dari pendaftar. Maka luar biasa, gugus kita punya CGP seperti Bu Novi. Maka mari kita dukung yang ada ini. Nanti pun jika Bapak Ibu semua mendaftar GP juga, Bapak Ibu mau seperti ini, monggo. KKG memfasilitasi apa yang baik untuk Bapak Ibu, kita dukung bersama. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini ya Bapak Ibu. Dan yang pasti seperti Pak Har, Pak Aryadi, itu juga sekarang sudah proses CGP angkatan ke-10. Proses kemarin sudah seleksi tahap 1 lulus, seleksi tahap 2 sudah, tinggal nunggu pengumuman. Pak Latif Duragama juga masuk, Bu Minarni anggota kita juga itu juga masuk, juga Bu Amarok itu juga masuk di sini, masuk CGP. Maka kita bersyukur gugus kita punya orang-orang hebat seperti itu. Maka mudah-mudahan nantinya akan disusul di angkatan 11 ini Bapak Ibu yang lain. Maka kesempatan ini adalah kesempatan kita ikut icipi kayak apa sih ilmunya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita dukung bersama. Sekali lagi dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita saling bantu. Itu ya Bu Novi, hari ini di Wontulo, Sandera Kitep, teman-teman kita di gugus kita ini ditulari ilmu panjenengan supaya nantinya itu tidak jadi DP. Meskipun seperti saya usianya sudah di atas 50, sudah seksi ya, over seksi. Sak dhuwure saya kesiji, kan seksi itu saya kesiji, sak dhuwure boleh. Tidak usah patah semangat orang DP kok, bukan seperti itu. Meskipun kita tidak DP tapi kita guru. Budaya positif itu sangat penting bagi anak-anak kita di sekolah. Kalau kita tahu ilmunya, kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Maka sekali lagi selamat kepada Bu Novi untuk melaksanakan tugas ini, dan Bapak Ibu semua selamat mengikuti kegiatan ini. Kita maju bersama, kita bersama, buat anak kita bersama. Demikian, terima kasih. Terima kasih pada diskusi yang di pengarahan serta motivasi untuk melakukan kegiatan akhir dan berikutnya yang lain, terutama tentang GP yang penggerak, yang mana nanti kita bisa jadikan dalam pembelajaran lebih lagi, dan semoga dalam kuis kita lebih lagi dari Inggris dan jadi yang kita lakukan juga GP nya juga bisa sampai dengan sertifikat. Ini sudah sekarang Bu Novi proses
Angkatan 9 ya, pendidikan. Kita bisa tulis dan dapat diajar memberikan pengalaman skill yang profesional. Nanti bisa ikuti jejak beliau untuk teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu, karena saya pribadi nanti tidak bisa menemani juga Bu Usi juga tidak bisa menemani akhir karena ada teman yang tidak ditinggalkan. Karena saya juga tadi sebelum sudah bubel dan saya tidak bilang kasih ya. Nanti terpaksa harus ada waktu dulu baru beberapa hampir atau membuka saja, maka kita sepakat dulu. Nah, karena nanti langsung akan diambil oleh Bu Topi untuk materi KPR ini sebagai perwakilan dari UC, karena sebenarnya kan materi ini akan sama dengan karena bisa keluar yang pun depan. Sebenarnya itu yang dapat saya sampaikan, dan kami sekali lagi mohon maaf apabila tidak bisa menemani sampai akhir, karena selain nanti sudah langsung kami menguji balikan semuanya, dan langsung nanti saya serahkan sebenarnya kepada cepat dulu dan materi yang sudah berjanji menjelaskan supaya kita bisa ikut pincit-pincit dalam kegiatan ini. Semoga nanti bisa memotivasi panjenengan semuanya, kita semuanya. Dari saya setuban, apabila ada kekurangan, kesalahan, baik Allah memberikan aku, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucap terima kasih atas harapan panjenengan. Hanya mohon untuk bisa menuju sampai akhir, karena insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan rutin KKG Gugus Wijo Utomo dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun ya Bapak Ibu. Sholawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus KKG Gugus Wijo Utomo yang telah memperkenankan saya untuk mengisi materi pada kegiatan rutin KKG Gugus Wijo Utomo pada pagi hari ini menjelang siang ya Bapak Ibu ya. Jadi kaitan materi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini atau akan saya presentasikan pada pagi hari ini itu berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan ke-9 di Kabupaten Pekalongan Bapak Ibu. Sedikit cerita tentang kegiatan CGP di Angkatan 9 ini. Jadi di Kecamatan Karanganyar itu untuk Angkatan 9 Bapak Ibu itu sebenarnya ada 3 CGP okay. Yaitu diantaranya adalah Bapak Imam Raharjo, kemudian Ibu Temu dari Lekokal 03, dan saya sendiri dari SDN 02 Utomo. Kebetulan untuk Bapak Imam Raharjo itu diberi tugas atau dimutasikan sebagai kepala sekolah di Wonosobo. Jadi untuk kegiatan CGP di Kecamatan Karanganyar ini yang melaksanakan perwakilannya Ibu Temu dari Lokal 3 dan juga saya dari Ibu Temu 2 Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan CGP ini yang saya lalui dari bulan-bulan kemarin sampai nanti awal tahun 2024, insya Allah April itu mungkin sudah selesai ya pendidikannya. Jadi selama pendidikan ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, juga teman-teman dapatkan dalam kegiatan pendidikan CGP ini Bapak Ibu. Di antaranya adalah ilmu-ilmu baru yang saya terima. Yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya saya menjadi tahu setelah mengikuti kegiatan
CGP, meskipun sebenarnya kita sudah biasa melaksanakan Bapak Ibu, tapi ternyata sudah biasa dilaksanakan, tapi istilah-istilah di CGP itu berbeda. Misalnya budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing lagi dengan istilah atau dengan kata atau kalimat budaya positif. Budaya positif, ada yang sudah mendengar tentang budaya positif? Oke, monggo Ibu yang berkenan. Bu Sumarasi mungkin? Budaya kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan di sekolah. Terima kasih Bu Sumarasi. Jadi leres ya, monggo ngendikan Bu Sumarasi. Jadi tentang budaya positif itu adalah kegiatan yang baik yang biasa kita laksanakan di sekolah kita di Bapak Ibu. Jadi awalnya itu kita kan sebagai guru biasa melaksanakan, antara guru dan siswa itu biasa melaksanakan budaya positif, tapi kita tidak tahu itu maksudnya budaya positif tidak. Jadi misalnya yang namanya budaya positif, pengertiannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarasi, benar sekali ya. Jadi yang namanya budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan yang baik yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Itu yang namanya budaya positif. Misalnya saja antara guru dan siswa itu bersikap ramah, terus saling menyapa, terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu salah satu dari penerapan budaya positif di sekolah kita. Sudah biasa dilaksanakan kan Bapak Ibu? Oke, sampun. Jadi itu maksudnya budaya positif. Nah, istilah ini itu baru saya dapatkan pada CGP yang saya lalui ini, yang masih pendidikan ini Bapak Ibu. Nah, jadi budaya positif itu merupakan bagian dari submodul 1, submodul 1.4 Bapak Ibu. Yang diantaranya adanya koneksi antar materi dalam modul 1 itu terdiri dari beberapa submodul. Di antaranya ada 4. Yang submodul pertama yaitu filosofi pendidikan menurut KHD. Seperti yang kita terapkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tolak ukurnya atau acuannya itu adalah pemikiran dari filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, jadi pemikiran KHD bahwa pendidikan itu menuntun dan guru itu sebagai among atau manajer, dan adanya keberpihakan pada murid atau siswa. Jadi kita sebagai guru bukan lagi sebagai diktator atau pemaksa istilahnya. Kalau dulu kan seperti itu, kalau sekarang kita tolak ukur atau acuannya yaitu pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk submodul yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak ini juga ada kaitannya dengan kegiatan apa yang biasa kita lakukan sebagai guru di sekolah kita masing-masing di Bapak Ibu. Di antaranya nilai guru penggerak itu misalnya mandiri. Mandiri itu berarti kita bisa membuat alat peraga sendiri juga bisa. Kita bisa mengadakan iptek sendiri juga bisa. Terus reflektif. Kemudian ada kolaboratif, intinya kolaboratif dengan rekan sejawat ya Bapak Ibu. Tentunya kita sebagai guru itu hidupnya tidak bisa sendiri saja dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita. Ya buatan Bapak Ibu. Oke. Dan terus kalau ada permasalahan di sekolah kita, alangkah baiknya itu dipecahkan bersama-sama dengan rekan sejawat. Oke, dibicarakan secara bersama-sama, didiskusikan secara bersama-sama dengan rekan sejawat. Itu yang namanya kolaboratif. Kemudian inovatif. Guru itu tidak stagnan, tentunya tidak jalan di tempat saja. Kita harus berinovasi. Misalnya, kok murid bosan berada di dalam kelas pembelajarannya, kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas, ya. Misalnya, saya kita contohkan di sekolah saya sendiri. Di kelas saya itu kebetulan hanya 3 orang siswa, kelas
Bu, bosan Bu belajar di sini. Oh ayo, besok kita kegiatannya belajar di luar kelas. Saya ajak mereka kebetulan saya mengajar di daerah pegunungan, jadi kita ke lapangan saja besok. Bawa tikar, bawa makanan, kita pembelajarannya di luar kelas. Jadi ada sisi inovatifnya. Oh ya, pembelajaran jadi menyenangkan. Jadi siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran. Oke? Kemudian nilai guru penggerak yang berikutnya yaitu berpihak pada peserta didik atau berpihak pada murid. Jadi guru itu harusnya berpihak pada murid, tidak hanya egois pada diri sendirinya, tapi harus ada keberpihakan pada murid. Itu nilai guru penggerak. Kemudian untuk peran guru penggerak sendiri itu yang pertama menggerakkan komunitas praktisi, misalnya dalam kegiatan KKG seperti ini, kita sebagai guru penggerak harus ikut menggerakkan, harus ikut aktif, ikut andil. Kemudian untuk menjadi pemimpin pembelajaran, ya Bapak Ibu, jadi kita harus aktif juga dalam hal pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid serta mendorong kolaborasi antar guru seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menjadi coach atau pelatih atau guru bisa juga bagi guru lain. Ya, jadi kita bisa sebagai coach bagi guru lain, misalnya tempat sharing. Itu adalah peran guru penggerak. Ya Bapak Ibu. Kemudian untuk visi guru penggerak ada modul 1, submodul 3, submodul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ini kebetulan minggu yang lalu itu saya sudah melaksanakan PI atau penilaian individu oleh pengajar praktek saya, yaitu kebetulan Ibu Disumati dari Wonosobo. Beliau adalah pengajar praktek saya yang datang untuk PI atau istilah PI itu dalam CGP penilaian individu. Jadi di sana kegiatan untuk visi guru penggerak yang sudah saya rancang, itu bisa menjadikan sebagai visi di sekolah. Jadi visi di sekolah itu dibuat secara didiskusikan bersama-sama. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya saja yang membuat, kita diskusikan bersama-sama. Kebetulan kemarin waktu penilaian individu dengan Ibu Disumati, jadi sekolah kami mengadakan diskusi bersama dengan rekan sejawat, juga dengan kepala sekolah kami di SD 02 Utomo, itu untuk membahas tentang visi untuk rencana visi untuk tahun depan, tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah tahu bahwa untuk visi di sekolah itu harus membuat apa Bapak Ibu? Membuat karakter, profil, membuat karakter, profil pelajar. Ada berapa Bu? Masih ingat? Ada 6 ini biasa dilakukan juga biar kita hafal Jadi ada 6 karakter yang terbuat dari dalam profil pelajar Pancasila. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu itu kalau kita membuat visi di sekolah itu sesuai atau membuat ke-6 elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut, atau beberapa saja juga bisa. Tapi alangkah baiknya itu membuat beberapa semua elemen, ke-6 elemen itu. Jadi itulah gunanya visi sekolah itu didiskusikan bersama-sama dengan guru dan juga kepala sekolah. Jadi tidak hanya dibuat kepala sekolahnya saja ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusi bersama, buat visinya sesuai dengan keadaan sekolah kita, sesuai dengan keadaan lingkungan belajar kita, sesuai dengan peserta didik kita. Jadi perlu adanya diskusi. Kemudian koneksi antar materi yang berikutnya yaitu yang akan kita bahas hari ini tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa budaya positif itu adalah perilaku yang baik atau perilaku yang positif yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yang biasa kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya tadi sudah saya sampaikan di awal, misalnya apa Bapak Ibu tadi masih ingat?
positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya ya dengan materi filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki-Hajar Dewantara. Juga ada kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Tidak boleh membuang sampah di sini. Nah itu kata guru, tidak, itu jangan menggunakan kata tidak, jangan menggunakan kata jangan, karena kita mengaturnya pada budaya yang positif. Menurut ini juga saya dapatkan dalam pendidikan CP dari Bapak Ibu. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita menjalani pendidikan CP. Pada koneksi antar materi tadi itu adalah mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya ya dengan materi filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki-Hajar Dewantara. Juga ada kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak dan nilai-nilai kebajikan universal di dalam kelas itu merupakan komponen yang penting Bapak Ibu. Jadi dalam dunia pendidikan itu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan komponen yang sangat penting karena sebagai fondasi ya. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif sendiri itu adalah pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan juga pembelajaran mengenai pengembangan keterampilan sosial, terus berpikir kritis, itu tentang disiplin positif. Ya. Jadi dalam kelas yang menerapkan disiplin positif itu fokus utamanya adalah memberikan siswa, membantu siswa dalam hal memahami dari tindakan yang dilakukan sehingga menciptakan lingkungan belajar, lingkungan kelas yang aman juga nyaman bagi peserta didiknya. Itu merupakan disiplin positif. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi hal-hal seperti keadilan, contohnya dalam kelas keadilan, terus adanya tanggung jawab, kemudian kejujuran, adanya rasa percaya diri, berpikir yang baik, yang lurus-lurus saja, jangan belok-belok kayak Bapak Ibu Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi beberapa hal tadi. Jadi ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Dari apa Bapak Ibu? Ya, teori kontrol yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser. Monggo saya disimak di layar Jadi sebenarnya ini ada miskonsepsi, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu berilusi mengontrol muridnya, mengontrol peserta didiknya. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu ada ilusi bahwa kritik itu bisa membuat rasa bersalah dan dapat menguatkan karakter pada peserta didik. Yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya tidak boleh kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu memaksakan hak memiliki seperti punya konsep saya adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa peserta didik. Kamu harus seperti saya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh Bapak Ibu Nah jadi itu adanya miskonsepsi Kemudian dari miskonsepsi tersebut harus ada perubahan paradigma dalam hal pendidikan Bapak Ibu. Jadi mindset kita sebagai guru itu hilangkan yang guru itu memaksa siswa harus sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Hilangkan sejalan dengan pemikiran Bapak Ibu. Gimana? Iya. Ya. Jadi dari kasus ini itu merupakan hukuman. Kenapa hukuman?
terencana tidak Bu? Bapak Ibu, kasus ini terencana tidak? Atau spontanitas? Iya, kasus ini itu spontanitas. Jadi ketika Pak saya mau lihat Irfan peserta didiknya tidak memperhatikan pembelajaran matematikanya, beliau spontanitas menyuruh menanya Irfan dulu, kemudian maju ke depan. Itu spontanitas, jadi tidak terencana. Nah, ini juga satu ilmu lagi Bapak Ibu yang saya dapatkan dari pendidikan CGP. Jadi ada tentang istilah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sepertinya kita sudah biasa mendengar kata hukuman ya. Restitusi sudah biasa ya. Restitusi biasa tidak? Atau konsekuensi mungkin sudah biasa. Cuma dalam sebuah kasus kadang kita salah membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, berikut saya jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Tadi hanya pertanyaan pemantik ya, untuk mancing Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu yang hebat, bahkan lebih hebat dari saya, Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Sama tidak seperti kasus yang tadi? Sama Jadi hukuman itu tidak terencana, artinya tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi disuruh maju ke depan itu tidak kompromi dulu, mau maju nggak ke depan. Tidak seperti itu. Jadi langsung ya, kamu tidak bisa memperhatikan Pak Guru, maju ke depan, angkat kakinya, pegang telinga, biasanya seperti itu. Jadi tidak terencana, tiba-tiba, dan juga murid itu tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan biasanya hukuman fisik maupun psikis. Kalau tadi masuknya hukuman apa? Psikis. Melalui verbal tidak? Verbalnya kata-kata. Ada kata-kata yang kurang itu enggak? Ya ada ya. Jadi tadi cuma mematikan seperti yang Bu Dian sampaikan tadi, hanya membunuh karakter siswa. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, jangan sekali-kali melakukan itu. Jadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu yang menyakiti hati peserta didik. Kita sebagai guru, sebagai penuntun atau manajer ya, kita harusnya memberi contoh yang positif pada guru, karena akan dikenang selawase istilah Jawanya. Selamanya itu Pak Guru yang pernah ngata-ngatain saya kedua. Diingat nggak? Selamanya diingat. Itu termasuk dalam kata-kata, dalam verbal. Dibilang saya gendut, dibilang saya cempreng, dikiranya hanya bercanda, tapi ternyata sakitnya luar biasa. Ya, nah itu contoh hukuman. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sangat disimak Bapak Ibu. Konsekuensi itu sudah terencana, Bapak Ibu. Jadi kalau bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Misalnya saja ada kasus seperti ini. Kita sedang pembelajaran misalnya, kemudian sama teman sebelahnya misalnya berbicara sendiri. Diingatkan hari ini, ya jangan berbicara sendiri. Tolong perhatikan Bapak saat mengajar. Ya Pak, kalau berbicara sendiri besok diulangi lagi, nanti dia ada konsekuensinya tersendiri. Nah itu berarti sudah ada kompromi, sudah ada hal yang disepakati. Itu bedanya antara hukuman dan juga konsekuensi. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi simpelnya hukuman itu tidak direncana, hukuman itu siswa tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi itu terencana dan siswa itu dilibatkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Monggo Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mendengar istilah restitusi? Atau baru pertama kali ini?
Kalau saya jujur deh, baru pertama kali pada saat mengikuti pendidikan CGP itu mengenal istilah restitusi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu bagi saya adalah kata yang sudah terbiasa sudah biasa saya dengar. Tapi kalau istilah restitusi itu terus terang baru saya dengar, baru saya pahami, bahkan saya memahaminya itu tidak sehari dua hari. Tak pahami, oh restitusi itu seperti ini. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh kecilnya saja seperti ini. Misalnya pada saat kita sedang melaksanakan ulangan di kelas, ya, ada salah satu murid yang makan sendiri, ngulok, dikiranya tidur, ternyata masih ngemil. Ada saat jam pelajaran di kelas, pernah tidak Bapak Ibu menemukan kasus seperti itu? Pernah. Saya sendiri juga pernah. Kemudian Bapak Ibu langsung geret atau langsung ditanya, gimana Bapak Ibu? Ditanya misalnya, kamu sedang apa? Tidur? Enggak, sedang ngemil. Jam pelajaran kok makan? Ya, ditanya dulu, dicari solusinya dulu. Siswa dipanggil, jangan dipermalukan di depan kelas, ya. Ketika pembelajaran usai, siswa baru dipanggil dulu. Ditanya, tahu tidak tadi Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya tadi makan di kelas saat jam pelajaran. Ya, terus ditanya lagi, menurut adik tadi perbuatannya salah atau benar? Dijawab salah. Nah, terus ibu gurunya bilang lagi, tidak ada yang belum tahu itu perbuatan salah. Tapi semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Pernah ya? Pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru juga pernah dulu waktu sekolah melakukan kesalahan seperti itu. Ramai di kelas sendiri, ya, ngeyel sama gurunya. Guru juga pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi harus ada pemecahan masalahnya. Jadi tidak kesalahan itu diulang-ulang terus, tidak. Ya, terus ditanya lagi, adik masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih Bu, diantaranya tidak boleh makan saat jam pelajaran. Itu masih ingat. Baik, kalau masih ingat, terus langkah-langkah apa yang adik lakukan supaya tidak mengulangi lagi? Jawab lagi sama siswanya, saya akan sarapan dulu. Oke. Kemudian gurunya menjelaskan, nah, kita di sini sama-sama mencari solusi yang seperti ini. Itulah yang namanya restitusi. Sebenarnya sudah biasa Bapak Ibu lakukan belum? Sampun, tapi istilahnya baru. Istilahnya itu restitusi. Nah, nanti dari kakak di sini habis ininya, saya mau melakukan restitusi ini. Bisa ya? Bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, jangan menarik siswa, panggil ke ruangan khusus, ditanya. Ya, itulah yang namanya restitusi. Jadi ada pemecahan masalah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu membunuh karakter yang tadi seperti yang sampaikan. Ya. Kemudian, jadi sebagai peserta didik atau sebagai siswa itu juga pasti memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita guru, peserta didik itu
pasti ada kebutuhan dasarnya. Apa sih kebutuhan dasarnya? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Misalnya kita hidup di hutan, terdampar di hutan. Bertahan hidupnya bagaimana? Di sana tidak ada kompor. Nah, kita hidup seperti orang purba zaman dulu ya. Pakai HP-nya, makanya digesek-gesek pakai kartu bisa ya bisa mana ya. Pakai ranting yang kering juga bisa ya. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya kita butuh apa? Makan. Ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Menurut saya Bapak Ibu, saya sedikit bercerita ya tentang siswa saya di SD saya sendiri. Itu ada, saya pernah pastikan mengajar siswa yang menurut saya broken home. Jadi Bapak Ibu saya, kemudian siswa itu saya perhatikan kok selalu aja ke saya, Glendo terus. Saya ke WC pun dia ikut, saya kemana dia ikut. Bahkan waktu mencabut rumput dia di depan sini sambil bercerita, "Bu Guru, saya tidak sayang sama ibu." Tiba-tiba bilang, "Loh, kenapa? Ibu yang melahirkan loh." Ya, kita memberi pengertian. Bukan ibu saya nggak pernah itu nggak pernah sayang sama saya, jadi saya nggak sayang. Nah, kita sebagai guru gimana? Kita memberi pengertian, memberi arahan. Jangan mengiyakan, "Iya, benar, nggak boleh." Ya, nah siswa itu akhirnya di sekolah bagaimana Bapak Ibu? Menurut saya untuk akademiknya itu jauh lebih teman-teman. Tapi sebenarnya siswa itu pintar. Kalau kita gali terus-menerus sebenarnya dia bisa, tapi butuh ketelatenan tersendiri. Karena apa? Karena dia kurang apa Bapak Ibu? Bisa. Kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang adanya rasa diterima. Jadi kalau di sekolah gurunya welcome, dia senang, ada rasa diterima. Oh iya, saya diterima guru. Tapi di keluarga saya kok merasa tidak diterima ya? Saya kurang kasih sayang. Akhirnya motivasi belajarnya kurang. PR awal sering boten mengerjakan. Kita sebagai guru konsen, digali, dicari solusinya. Nah seperti tadi restitusi dipanggil, tersendiri, didekati. Jangan bosan-bosan seperti itu dengan murid-murid. Didekati anak-anak yang seperti itu. Karena kasih sayang itu penting ya Bapak Ibu ya. Dan rasa diterima itu penting. Jangan sampai mengucilkan anak-anak yang seperti itu. Karena kalau dikucilkan itu merasa tambah tidak percaya diri. Okay? Kemudian kebutuhan kesenangan. Siswa butuh happy. Seperti tadi, saya tak contohkan lagi karena saya memberi materi di sini. Okay? Di sekolah saya tadi di kelas, kalau siswa sudah merasa boring, sudah merasa bosan, meskipun sudah saya kasih es breaking dan sebagainya, tapi masih bosan juga, wah ini kayaknya butuh refreshing ini. Kita belajar di luar kelas ya. Nah, itu akan menumbuhkan rasa kesenangan tersendiri bagi siswa atau bagi peserta didik. Jadi peserta didiknya ada rasa fun, happy saya diajarkan gurunya atau pak gurunya. Okay? Kemudian kebebasan. Ini kebebasannya searah di Bapak Ibu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Jadi Mataram, artinya kita sebagai guru itu nuntun bebas, siswanya bebas, tapi kita nuntun. Gak geret loh ya, kalau geret paksa tidak. Paksa, kita nuntun. Karena kita sebagai among, sebagai manajer berpihak pada siswa peserta didik. Jadi meskipun mereka butuh kebebasan, tapi kita juga harus menuntun. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang penguasaan atau power. Jadi sebagai guru juga kita butuh penguasaan atau power, tapi tidak boleh menghardik siswanya. Itu. Kemudian ini posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya adalah yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu masuknya perilaku kontrol positif atau negatif Bapak Ibu? Menurut panjenengan semua, masuknya negatif atau positif? Penghukum. Posisi kontrol negatif. Karena penghukum itu seperti tadi menghardik.
Kamu tidak bisa. Misalnya saya mengucapkan kata buruk ini. Misalnya kamu biasa bodoh. Biasanya nek wong Jawa bilang apa? Bodoh kamu pengakuan kaya apa? Bu, nggak boleh, ya. Itu namanya pemukul menghargai dengan verbal atau dengan kata-kata, ya. Jadi guru itu berkatanya kalau kamu tidak melakukan, saya akan memasukkan kamu ke dalam WC, misalnya, ya. Tidak boleh itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini maksudnya mau negatif atau positif? Negatif juga, ya Bapak Ibu, ya. Jadi membuat siswa itu terus-menerus merasa bersalah, tidak ada solusinya. Misalnya mau pecah kaca, diberi rasa bersalah, diberi rasa bersalah terus tidak ada solusinya. Gimana sih supaya tidak mengulanginya lagi? Oke? Nah kemudian teman, kalau teman, pemantau, manajer itu maksudnya posisi kontrol yang positif, ya Bapak Ibu, ya. Lanjut ya Bapak Ibu, ya. Cepat waktunya. Jadi posisi kontrol konstitusi berikutnya itu sebagai teman, artinya kita sebagai guru itu seperti tadi, ya. Ada siswa yang broker, kemudian kita posisikan kita sebagai teman. Kita dekati siswa tersebut, ya. Kemudian pemantau juga masuknya ke posisi kontrol positif, ya Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya dengan kata-kata apa konsekuensinya jika kamu melakukan tadinan, jika kamu tidak mendengarkan pembelajaran, apa konsekuensinya. Jadi kita ada posisi pemantaunya, ya. Kemudian yang terakhir itu manajer atau among, ya. Jadi posisi manajer itu guru itu bisa berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Misalnya berkata dengan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut, ya. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Itu sebagai manajer, sebagai among. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, mengapa keyakinan kelas? Nah, jadi dari budaya positif ini itu merupakan hal yang baik tadi, ada kaitannya juga keyakinan kelas. Ada dalam kurikulum merdeka itu juga kita membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, ya. Bukan peraturan, ya Bapak. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Jadi kalau keyakinan kelas dibuat oleh gurunya sendiri atau bersama siswa? Nah, bersama siswa. Jadi ada motivasi tersendiri, ya, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi lebih kuat, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan yang tertulis. Misalnya dulu kan pakainya peraturan, ya. Misalnya peraturan apa? Tidak boleh datang terlambat, gitu, ya. Terus kalau zaman SMA dulu roknya tidak boleh di atas lutut, tapi banyak sekali yang roknya di atas lutut, banyak sekali siswa yang terlambat, karena itu hanya peraturan tertulis, ya Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan itu keyakinan dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri sehingga kita akan lebih tergerak, ya. Itu kenapa mau keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas, ini harusnya kelas 5, ya, karena saya ngambil kelas 5 itu misalnya. Jadi Bapak Ibu tentunya sambung kertas bahwa pembuatan keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif sesuai dengan budaya positif tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya. Boleh tidak keyakinan kelas seperti ini? Tidak boleh ikut kelas, boleh tidak? Peraturan? Iya, nggak boleh, ya. Jadi kata-katanya iya sama. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang buruk kalau kita membuat keyakinan kelas. Diganti, ya Bapak Ibu.
Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti dengan apa? Nah, bagus Bu Sumarase. Sebaiknya kita membuang sampah di tong sampah atau di tempat sampah. Ya, bisa juga menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang buruk. Tidak, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, bisa dengan kata-kata aja. Ayo, atau sebaiknya, ya, senantiasa membantu teman, misalnya selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, ya, percaya dan menghormati orang lain, itu contoh saja. Tentunya Bapak Ibu guru kita sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing yang sesuai dengan keyakinan siswinya di kelas. Oke, ini yang contoh ya Bapak Ibu. Kemudian dari restitusi tadi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya beri contoh ya Bapak Ibu. Tadi ada kasus ya, yang siswa makan di kelas itu proses dialognya itu namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, bisa juga orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Tadi dialog yang tadi saya contohkan itu namanya segitiga restitusi. Sudah pernah dilaksanakan Bapak Ibu? Insya Allah sampun ya. Oh, sekarang sudah tahu. Jadi yang biasa saya laksanakan, saya lakukan, saya terapkan, itu masuknya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Dari dialognya itu, yang awal Bapak Ibu harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini juga ada kaitannya dengan prinsip care control, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, ya. Kita semua memiliki motivasi internal atau intrinsik. Nah ini ada gambar segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa disimak. Jelas ya? Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika proses dialog itu berlangsung, Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu contohnya ada kalimat seperti ini: kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi saya sudah menyampaikan ya, Ibu dulu juga sebagai siswa pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Terus kamu tentunya punya alasan. Kenapa kok kamu tadi makan di kelas? Alasannya apa nak? Misalnya dijawab dengan, karena saya belum sarapan Bu. Bangunnya jam berapa nak? Bangunnya jam 6. Loh, bangun jam 6 kok bisa belum sarapan? Karena saya tadi nonton TV dulu Bu. Baru setelah jam 7 saya cepet-cepet Bu mandi, Anda tidak sempat sarapan. Lapar Bu lagi. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi nih, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu di sini ada contoh. Bisa didengar ya? Suaranya nggak bisa ya Pak? Mic-nya jentak. Di sini ada contoh kasus yang sudah saya laksanakan dari dialog segitiga restitusi ya, yang kebetulan ada di sekolah saya di SDN 02 Tomo. Ini kasusnya siswa itu datang terlambat. Saya jelaskan saja Bapak Ibu sambil menyimak ya. Jadi ini namanya contoh segitiga restitusi dengan kasus siswa datang terlambat ke sekolah ya.
Awalnya ditanya dulu, kamu kenapa terlambat? Kamu ini jam berapa? Jam 7.30 Bu. Ya, gitu. Dipersilakan dulu. Kemudian kita adakan segitiga restitusi atau dialog, nih. Nah, dialog dengan siswa seperti pertanyaan tadi langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, nih. Terus menanyakan kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Jadi ada 3. Ini ditanya siswanya tentang dialog segitiga restitusi itu ya. Nah, terakhir itu yang ditunggu-tunggu, ini bagian penghujung acara kita. Jadi serangkaian dari acara tadi ya, yang dimulai pukul sekitar 11 sampai pukul 12 ini. Rangkaian acara tadi yaitu tentang pemaparan budaya positif dari awal sampai dengan akhir, yang tadi saya tampilkan tentang video dialog segitiga restitusi. Itu bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan di sekolah ibu masing-masing ya. Nah, kesimpulannya dari kegiatan pada siang ini, pada kegiatan rutin KKG Gugus Wijo Utomo ini, itu dalam penerapan program disiplin positif, itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru merupakan mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, jadi guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan juga, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab sesuai dengan filosofinya kira-kira bagaimana. Nah, mungkin cukup itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif ya, karena ini sudah jam 12. Jadi saya cukupkan saja tentang pemaparan materi ini. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa diterapkan pada sekolah masing-masing Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kasih sedikit dulu, mau tidak? Ada tepung bogorca ini di mic-nya bisa dipegang kan? Tepung bogorca, bogorca, jingle ca, bogorca, jingle ca, bogor jingle ca, bisa? Slow motion. Monggo berdiri semuanya Bapak Ibu. Berdiri semuanya. Ya. Jadi tepung bogorca ini kebetulan juga saya dapatkan ilmunya ya dari pengajar praktek saya Ibu Rismami, namanya tepung bogorca nih Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu kalau siswanya udah penuh bosan, bisa diterapkan dengan tepung bogorca. Saya slow motion dulu ya Bapak Ibu. Tepung bogorca, bogorca, jingle, bogorca, jingle, jingle, bisa? Karena kita sebagai guru harus happy. Siswanya happy. Ulangi ya. Terus deh, tepung bogorca, bogorca, jingle, bogorca, jingle, Jempol kita semua hati-hati. Jempol. Tepuk tangan berarti. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu dalam penjelasan saya diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai matur nuwun ya. Matur nuwun saya.
pada siang hari ini kita kemarin kan sudah dibahas ya. Besok kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Nah, hari ini ya maksudnya ya, hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu? Ada tidak? Apa keyakinan kelas itu Mas Ari? Jadi perhatikan ya, antara keyakinan dan peraturan itu hampir sama karena isinya itu tentang aturan di kelas. Tapi ada bedanya. Kalau peraturan itu dibuat hanya satu pihak saja, misalnya oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Ya, jadi ada motivasi dari kalian untuk untuk mematuhinya. Ya, misalnya dengan dibuat regu piket ini kita kan buatnya diskusi bersama ya, yang piket dari milik siapa, swasta siapa. Nah, tuh, dengan adanya regu piket ini, kegiatan piket ini, nanti kita buat keyakinan kelas kita. Ya, kalian bisa menulis keyakinan kelas yang ingin kalian tulis di sini. Ibu beri contoh ya, keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Ya, misalnya tidak boleh ribut, jangan bersuara keras, misalnya tidak boleh. Ya, harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang positif. Misalnya di dalam kelas memperhatikan ibu guru, misalnya. Ya, menjaga kebersihan lingkungan kelas, misalnya seperti itu. Ya, melaksanakan piket sesuai jadwal, itu keyakinan kelas. Ya, nah sekarang Ibu bagi kalian tulis, terserah kalian, nggak harus sama ya keyakinan kelas yang menurut kalian akan tempelkan di situ. Ya, nanti kalau udah selesai tempelkan di situ ya Mas. Nah, kalau udah selesai nanti tempelkan ya. Kita misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas. Misalnya jangan sama ya, misalnya Ari bisa menuliskan mendengarkan nasihat guru. Misalnya apa ya? Kalau sudah selesai menulis, nanti bisa ditempelkan di papan ini, di papan plano. Sudah selesai, kita ditulis ditempelkan di papan plano, Mas Eko. Mas di sini tuh. Iya. Nah, di sini yuk. Dari siapa Vita ya? Mendengarkan nasihat guru. Dari Mas Eko mendengarkan nasihat guru. Nah, dari ini Ari ya? Nah, mendengarkan nasihat guru. Ini Mas Eko harus menjaga lingkungan. Harus, boleh tidak? Kata harus. Nah, ini ya, diganti ya. Diganti dengan apa? Biasa harusnya. Nah, pintar, sebaiknya menjaga lingkungan kelas. Ganti Mas Eko. Sebaiknya menjaga lingkungan kelas. Ini dicatat ya. Jadi sebelumnya ini Mas Eko menulisnya harus menjaga lingkungan ya. Nanti diganti ya, kalimatnya bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif, harus menggunakan kata yang positif ya. Sudah selesai Mas Eko? Bisa ditempelkan di papan plano? Ya, silakan duduk kembali. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang kalian buat, yang kalian kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Jadi kita harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi sudah paham ya tentang keyakinan kelas ya? Nah, kalau sudah
kalian boleh melanjutkan kegiatan yang lain. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.